Setiap malam ketika matahari mulai tenggelam di balik atap-atap rumah tua, dan bayangan gondola menyatu dengan air. Ada suara biola dari sebuah jendela sempit di Calle del Forno, Venesia. Melodi itu pelan, nyaris malu-malu, seolah berasal dari masa lalu yang enggan benar-benar pergi. Leonardo Moretti, lelaki tua dengan rambut perak, duduk di depan jendela kamarnya yang menghadap kanal. Biolanya bersandar ringan di bahu, lengannya bergerak perlahan mengikuti nada. Tangan kirinya bergetar sedikit, tetapi masih cukup kuat untuk memetik rasa dari senar-senar yang sudah usang. Tak ada panggung, tak ada penonton, hanya air, tembok batu, dan hanya malam yang mau mendengarkan suara biolanya. Dulu, Leonardo adalah pemain utama dalam orkestra di Roma. Hidupnya seakan sempurna istri yang cantik, seorang putri kecil yang gemar menari di ruang tamu, dan musik yang memberinya makna. Tapi kebahagiaan adalah tamu yang tak pernah tinggal lama. Ketika istrinya, Lucia, meninggal dalam tragedi kapal tenggelam yang tragis, semua berubah. Keluarga Lucia di Amerika mengambil Clara, putrinya, dengan alasan kehidupan yang lebih baik. Leonardo tidak bisa melawan. Ia hancur seorang pria yang kehilangan panggung, rumah, dan separuh jiwanya dalam waktu singkat. Ia meninggalkan Roma dan menetap di Venesia, kota terakhir yang mereka kunjungi bersama sebagai keluarga. Ia menyewa kamar mungil di lantai 2 sebuah bangunan tua, dan sejak saat itu ia mengisi kegiatan sehari-hari dengan rutinitas sederhana, dengan bermain biola setiap malam, menulis surat kepada Clara yang tak pernah dikirim, dan menatap air kanal seakan bisa menemukan masa lalunya di sana. Di bawah tempat tidurnya ada kotak kayu tua berisi puluhan surat. Beberapa ditulis dengan tangan gemetar, beberapa penuh bekas air mata. Di setiap amplop tertulis, "Untuk Clara, jika suatu hari kamu ingin tahu siapa ayahmu." Suatu malam di bulan November, ketika kabut turun lebih awal dan dingin menusuk lebih dalam dari biasanya, Leonardo memainkan Clair de Lune. Lagu itu adalah favorit istrinya. Di bawah jendela, seorang anak kecil lewat menggandeng ibunya. Mereka berhenti. Si anak ternyata suka dengan lagu itu. "Kenapa lagu itu sedih sekali, Mama?" bisik anak itu. Sang ibu memandang ke atas, ke arah jendela asal lagu itu. "Karena ada kenangan yang tidak bisa pergi, sayang." Leonardo mendengarnya. Ia tersenyum tipis, tanpa henti bermain. Ketika lagu selesai, ia menutup mata, dan seperti biasa, ia berbicara dengan dirinya sendiri. "Clara, apakah kau masih ingat lagu ini?" Keesokan paginya, langit diselimuti kabut putih. Suara burung camar terdengar dari kejauhan. Leonardo bangun lebih siang dari biasanya. Ia duduk di ranjang dan sambil menyeduh kopi, lalu ia berjalan pelan ke jendela. Ketika ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang tidak biasa, sebuah amplop di lantai. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Tidak ada cap pos baru, hanya perangko tua dan tulisan tangan kecil yang hampir pudar. To Leonardo Moretti, Venice, Italy. Dengan hati berdebar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dan satu kalimat. "Ayah, aku mendengar senandungmu dari jauh." Sepertinya itu adalah tulisan Clara. Ia tidak menangis. Tidak seperti dalam film atau buku. Air matanya turun perlahan, senyap. Tangannya mengepal erat kertas itu dan mendekatkannya ke dada. Malam itu, ia duduk di jendela lebih lama dari biasanya. Ia memainkan lagu yang belum pernah ia mainkan lagi sejak hari Clara pergi.
Lullaby karya Brahms, lagu pengantar tidur yang dulu ia mainkan untuk Clara kecil sebelum tidur. Orang-orang yang lewat pada malam itu berhenti untuk mendengarkannya. Dan ketika lagu selesai, Leonardo tidak menutup jendela seperti biasanya. Ia duduk tenang, dana menatap langit malam. Di bawah tempat tidurnya, surat-surat yang tak pernah terkirim masih ada, tapi malam itu, satu di antaranya telah menemukan jalan pulang.